kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencelupan kapas dengan zat warna non-naftol. Sebelumnya, perlu dijelaskan kembali bahwa pelaksanaan praktikum pada masa pandemi ini akan dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh. Metode yang pendekatan yang akan coba kita lakukan adalah kami selaku dosen praktikum, yaitu dengan akan memberikan beberapa slide yang harus kalian pelajari, kemudian nanti di akhir slide akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini sifatnya dikumpulkan secara kelompok dan dilakukan setelah selesai video kami share. Tugas nanti bisa dikumpulkan ke dosen yang bersangkutan via email. Baik ya, kita mulai. Hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai pencelupan kapas dengan zat warna naftol. Perlu diketahui apa itu zat warna naftol. Untuk kapasnya sendiri mungkin sudah dipelajari ya, sudah beberapa kali pertemuan sebelum masa pandemi ini kita sudah berkecimpung banyak dengan serat-serat kapas. Oke, kita akan perkenalan dengan zat warna naftol. Zat warna naftol atau dikenal juga dengan zat warna ingrain merupakan zat warna yang akan terbentuk apabila dilakukan kompleksasi, yaitu dengan coupling ya. Jadi, dalam proses pencelupan zat warna naftol itu harus ada zat warna naftolnya dan harus ada garam pembangkitnya. Nanti warna itu akan muncul, warna sesungguhnya akan muncul apabila sudah dilakukan proses dengan garam pembangkit atau dikenal juga dengan garam diazonium. Pertama, perlu kita ketahui sifat-sifat dari zat warna naftol. Zat warna naftol adalah zat warna yang tidak larut dalam air, kemudian memiliki ketahanan gosoknya kurang, terutama dalam kondisi yang basah. Tahan cuci dan sinarnya sangat baik. Hal inilah yang menyebabkan salah satunya alasan kenapa zat warna naftol itu masih dijadikan sebagai pilihan, terutama sebagai pewarna. Kita lanjut. Ini adalah penggolongan zat warna naftol. Zat warna naftol secara umum ini berdasarkan warna yang akan dihasilkan dibagi menjadi dua. Pertama adalah zat warna naftol monogenetik, yaitu arah warna yang dihasilkannya akan merujuk kepada satu arah warna atau kepada satu arah warna. Yang kedua adalah zat warna naftol poligenetik. Jadi ini akan dapat menghasilkan macam-macam warna tergantung dari warna garam diazoniumnya. Jadi kalau yang naftol monogenetik itu apapun garam diazoniumnya, tetapi arah warnanya akan sama, hanya menuju ke satu arah warna. Beda halnya dengan yang poligenetik. Warna akan muncul, warna yang timbul itu akan sesuai dengan garam diazonium yang digunakan. Misalnya, kita menggunakan naftol monogenetik. Garam diazoniumnya misalnya warnanya biru. Maka warna yang muncul adalah kalau yang monogenetik akan ke arah coklat walaupun garam diazoniumnya biru. Sedangkan zat warna naftol poligenetik akan memberikan macam-macam warna. Jadi ketika dibangkitkan dengan garam diazonium warna biru, dia akan berubah menjadi warna biru. Garam diazoniumnya warna merah akan menjadi warna merah. Kalau monogenetik, garam diazoniumnya biru, merah ataupun hijau akan menghasilkan warna yang cenderung ke arah yang sama. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme pencelupan. Tadi sudah disebutkan, salah satu sifat zat warna naftol adalah tidak larut. Bagaimana cara melarutkan zat warna naftol? Itu langkah pertama yang harus dilakukan. Pertama harus dibentuk menjadi bentuk naftolat terlebih dahulu. Ada beberapa cara, bisa dilihat di sini, bisa cara dingin dan bisa cara panas. Tapi intinya adalah naftol yang tidak larut akan direaksikan dengan NaOH atau natrium hidroksida sehingga menjadi bentuk ini namanya naftolat. Bisa dilihat di sini asalnya OH ditambahkan dengan ONA. Dia akan menjadi lebih reaktif sehingga dia dapat larut dalam air, menjadi naftolat yang larut dalam air.
Yang kedua adalah proses pencelupannya dengan larutan naftolat. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus membuat naftolat dengan cara mereaksikan dengan NaOH terlebih dahulu. Setelah itu baru dimulai proses pencelupannya. Baru dimasukkan kainnya pada tahapan yang kedua. Dengan apa dilarutkannya? Dengan larutan naftolat. Langkah yang ketiga adalah pembangkitan warna dengan garam diazonium. Reaksinya bisa dilihat di sini, naftolat ditambahkan dengan garam diazonium sehingga menjadi pigmen naftol di dalam serat. Sehingga inilah yang menyebabkan zat warna naftol itu memiliki ketahanan cuci yang baik karena terbentuk di dalam serat. Kita langsung saja mulai ke resep pencelupan zat warna naftol pada kain kapas. Di sini bisa dilihat ini resep penaftolannya, di mana kita membutuhkan naftolat. Di sini ada naftolat 2%. Berarti langkah pertama adalah kalian harus membuat naftolat terlebih dahulu. Panduannya ada di buku, silakan dibaca di buku pedoman. Bagaimana cara membuat naftolat? Bisa dengan cara dingin, bisa dengan cara panas. Kemudian setelah terbentuk naftolat itu diambil 2%. 2% itu terhadap apa? Terhadap berat bahan. Setelah itu kemudian ditambahkan pembasah natrium karbonat dan NaCl dengan float sekian. Kemudian di sini ada resep kopling, pembangkitan warna. Pembangkitan warna ini sering disebut juga dengan proses kopling atau proses penggandengan kopling itu. Jadi agar terbentuk warna. Jadi pada saat terbentuk naftolat, warna itu belum terbentuk, hanya sifatnya larut saja. Kapan warna terbentuk? Yaitu pada saat proses kopling atau proses pembangkitan warna. Di sini yang dibutuhkan komponennya ada garam diazonium dan asam asetat. Kemudian setelah proses pencelupannya selesai, proses penaftolan, kainnya dicelup dalam larutan naftol, kemudian dibangkitkan warnanya. Setelah selesai, kemudian dilakukan proses pencucian. Standar ya, kalau untuk proses pencucian resepnya biasanya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk skema prosesnya bisa dilihat di sini. Pertama proses penaftolan. Di sini yang dimaksud dengan penaftolan itu adalah proses pencelupannya, kemudian proses koplingnya. Adapun berikut ini adalah fungsi-fungsi zat yang digunakan, silahkan dipelajari, dibaca dan kemudian dipelajari. Kemudian ini variasi resep. Variasi resep di sini akan dibagi 5 kelompok besar. Dari setiap 5 kelompok besar ini akan dibagi menjadi orang per orang. Yang kelompok pertama yang akan divariasikan adalah naftolatnya. Ya, naftolatnya ada yang 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Kemudian ini untuk kelompok kedua yang divariasikannya adalah penggunaan dari natrium karbonat. Kelompok ketiga yang divariasikannya adalah pengaruh penggunaan NaCl. Kelompok keempat pengaruh penggunaan diazonium, kelompok kelima pengaruh penggunaan asam asetat. Jadi ketika nanti kalian membuat laporan, fokus kepada apa yang kelompok kalian fokuskan. Misalnya, kelompok 1 mempelajarinya adalah tentang variasi penggunaan naftolat. Berarti nanti untuk bahan diskusinya kalian hanya terpaku kepada naftolatnya saja. Ya, bagaimana pengaruh penggunaan naftolat terhadap hasil pencelupannya. Begitu juga dengan kelompok 2 dan seterusnya. Kalian hanya terfokus untuk membahas satu variabel saja, tidak membahas kemana-mana. Nah, ini sudah kami coba simulasikan. Ini ada contoh hasil data, bukan contoh, ini adalah data yang harus kalian pelajari. Diperoleh data seperti ini. Berarti data ini untuk kelompok 1, data ini untuk kelompok 2, begitupun yang ini, dan yang ini. Ya. Jadi nanti kalian fokus kepada data kelompok masing-masing.
Kemudian di sini ada data, ini data KPRS atau data ketuaan warnanya. Kemudian ini data ketahanan luntur pencuciannya seperti ini. Ya. Selain dari variabel yang sudah ditentukan, kalian menggunakan resep yang standar. Yang mana resep yang ini? Ya. Kecuali untuk variabel yang sudah ditentukan untuk divariasikan. Saya harapkan saudara bisa pahami tugas saudara. Tugasnya apa? Tugasnya adalah hitung kebutuhan zat yang diperlukan dalam proses pencelupan yang akan saudara cobakan. Kemudian yang kedua, analisa data hasil percobaan sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Oke, tugasnya itu saya harapkan bisa dikerjakan. Dari mana? Sumber referensi banyak, apalagi di masa sekarang ini ya, akses internet itu sangat-sangat terbuka luas. Kalaupun kalian tidak bisa misalnya datang ke kampus untuk mencari textbook atau referensi yang cukup mendukung, kalian bisa menggunakan akses internet yang sangat-sangat tidak terbatas. Saya harapkan kalian bisa memanfaatkan itu untuk bahan diskusi kalian. Oke, untuk materi tentang pencelupan kapas dengan naftol saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.